حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah. Insyaallah taala kita selesaikan malam ini ya. Hanya saja ada yang terlewatkan pada pertemuan sebelumnya. Kami kurang perhatian, yaitu halaman 69. Halaman 69 waktu itu belum sempat dibaca ya. Terlewatkan. Kita baca sebentar baru masuk ke halaman yang ke-73. Qala al-mu'allifu asbahullah al-amalus salih alladhi ya'maluhu al-awlad liwalidayhim misluhu. Masya Allah. Amalan saleh yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka kedua orang tua mereka itu mendapatkan yang semisalnya. Maksudnya dapat pahala juga kedua orang tuanya, karena anaknya menjadi saleh tidak terluput dari didikan orang tuanya. Bisa dipahami? Sehingga kedua orang tuanya juga mendapatkan bagian pahala karena telah mendidik anaknya menjadi saleh. Kita lihat hadisnya. Fi Sunan Tirmidzi bi sanadin sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Telah datang dari Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling bagus yang engkau makan, yang kalian makan, itu adalah dari hasil kerja kalian sendiri. Jadi makanan yang paling bagus yang kita konsumsi itu adalah makanan yang sumbernya dari hasil kerja kita sendiri. Bukan hasil minta-minta gitu maksudnya. Bukan hasil mencuri, bukan hasil perkara yang haram, tapi hasil dari kerja dia sendiri. Dan sesungguhnya anak-anak kalian itu pun apa? Dihasilkan dari apa? Hasil kerja kalian. Maksudnya anak-anak kalian itu juga dari hasil kerja kalian juga. Sehingga datanglah anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarihu asbahullah, syarahnya itu, dalal haditsu ala anna al-amal as-salih alladhi ya'maluhu al-awlad liwalidayhi mislahu atau misluhu. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan saleh yang dilakukan oleh anak-anaknya, amalan saleh yang dilakukan oleh anak-anaknya itu juga kedua orang tuanya mendapatkan yang semisalnya. Maksudnya mendapatkan pahala karena orang tuanya itu yang mengajarkan amalan saleh kepada anaknya sehingga anaknya berbuat amalan saleh. Dan dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya. Yang menunjukkan kebaikan anak-anak siapa? Orang tuanya. Sehingga ketika anak-anaknya berbuat amalan saleh, buat perbuatan yang baik, orang tuanya pun dapat pahalanya. Mafhum? Naam. Kita lihat qala Al-Albani rahimahullah taala, ma yaf'aluhu al-waladus salih min al-a'malis salihat. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, apa saja yang dilakukan oleh anak yang saleh berupa amalan-amal salihat, fa inna li walidayhi misla ajrihi. Masyaallah. Maka sungguhnya untuk kedua orang tuanya mendapatkan seperti pahalanya. Masyaallah. Duna an yungqas min ajrihi, duna an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi dari pahala anak tersebut sesuatu sedikit pun. Jadi pahala anaknya utuh, enggak terkurangi, orang tua dapat gitu loh. Bisa dipahami? Li'anal walada min sa'yihima wa kasbihima. Karena anak itu dari usaha kedua orang tuanya
dan juga dari hasil jerih payah kedua orang tua. Keluarlah anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yaqul, Allah taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya tidaklah ada untuk seorang itu kecuali yang dia usahakan, yang dia upayakan. Karena dia berusaha berupaya, akhirnya dia mendapatkan kebaikan yang pernah dia usahakan. Mafhum? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa anna waladahu min kasbihi. Dan Rasulullah SAW juga berkata, sungguhnya sesuatu yang paling bagus yang dimakan oleh seorang itu adalah dari hasil kerjanya, dan bahwasanya anaknya itu juga dari hasil kerjanya. Mafhum? Naam. Allah ayyuhal ab wa ayyatuhal bertakwalah kalian kepada Allah, wahai segenap bapak, wahai seorang ibu. U'idzukum billah min ilmin bila amal. Aku mintakan perlindungan kalian berdua kepada Allah dari ilmu tanpa amalan. Ini bahaya ya, ilmu tanpa amalan ya. Ija'ala tarbiyata aulad 'alal Islam was sunnah. Ini nasihat penting bagus sekali ini. Jadikanlah pendidikan anak itu dididik di atas Islam was sunnah. Pahamkan Al-Qur'an, pahamkan as-sunnah. Tidak paham ilmu dunia itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu enggak paham ilmu akhirat. Faham ya? Ilmu dunia itu kan ilmu sambil jalan. Sedangkan ilmu akhirat ini kalau kita enggak cari dapat mana? Iya kan? Nah, harus diusahakan anak kita harus pahamkan masa depan kita semuanya, wahai anak-anakku, bukan di dunia. Masa depan kita semuanya di akhirat. Caranya gitu, biar terpetik di benaknya itu akhirat. Jangan seperti tetangga-tetangga sebelah yang jauh sana itu, yang jauh dari ilmu maksudnya. Itu kalau doktrin anaknya, nanti bagaimana masa depanmu? Masa depan nanti kalau nggak punya kerjaan bagaimana? Masa depan anak-anak ente ini bagaimana katanya? Nggak punya ijazah, nggak punya rapot, santai saja. Dunia ini jalannya aja, dunia mas sekali ngapain ribut, iya kan? Dunia berapa kali pak? Sekali aja kan? Nah, nggak usah ribut-ribut itu loh. Jalani aja yang ada disyukuri, yang kemarin apa disyukuri, yang ada sekarang dihadapi, yang akan datang banyak-banyak berdoa. Selesai. Tenang pikiran, tentram hatinya. Tapi kalau pusing mikir masa depan yang dunia, itu enggak ada selesainya. Masa depan kita yang hakiki di mana? Di akhirat. Tanamkan di benak di anak-anak kita. Ini bagus sekali ini. Kata beliau, ij'ala tarbiyatal auladi 'alal Islam sunnah nasba ayunikuma. Jadikanlah pendidikan anak di atas Islam sunnah ditancapkan di hadapan dua mata kalian keduanya. Didik Al-Quran, didik As-Sunnah. Hafalkan Al-Quran, hafal As-Sunnah. Karena kalau dia itu paham agama dan benar, insya Allah dia tidak akan cemas, tidak akan khawatir dengan perkara dunia yang akan dihadapi. Tapi kalau nggak paham dengan Al-Quran Sunnah, sehari aja misalkan uangnya tinggal 100.000 udah panik, padahal masih ada. Yang ada digunakan, besok nggak ada, nyari lagi, kan selesai, ya kan? Sudah ada jatahnya masing-masing itu. Cuman pelaksanaannya itu kembali ke masing-masing juga. Yang jelas, barakallahu fiik, semua rezeki sudah diatur, tinggal pelaksanaannya kembali ke masing-masing. Kadarnya pun sudah tetapkan, paham ya? Jangan pernah panik, jangan pernah bingung dengan masa depan anak kita, paham ya? Masa depan anak kita dan masa depan kita sama atau beda? Sama kan? Masa depan kita dengan masa depan anak kita sama enggak? Sama, akhirat itu yang kita kejar. Nah, barakallahu fiik, kita lihat lagi nih. Wa ma'a qalilin minat ta'ab rahatul abad sahih. Bersamaan sedikit capek untuk mendidik anak itu nanti akan melahirkan apa? Ketenangan selama-lamanya. Di awal permulaan didik anak memang capek, kadang ngeyel, kadang apa? Enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun capek itu hanya awal aja. Nanti hasilnya itu untuk selama-lamanya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, kalau dia ternyata didikannya bagus, ya kan? Dia anak soleh, kan selama-lamanya. Kita meninggal pun masih didoakan, ya kan? Cuman di awal permulaan memang capek kadang. Sabar. Kadang ada anak yang modelnya tipe double aktif, ada juga. Yang tipenya ngayel, nolak, bantah, bangkang, bandel, ada. Tapi sabar. Nah, didik ya dengan didikannya benar. Sholat itu jangan sampai las, itu taruhlah apa? Sholat itu udah luar biasa ya. Sholat ini penting sekali. Nah, karena sholat ini sebagai apa? Tolak juga nanti di hari kiamat kan itu. Amalan pertama kali dihisab
Di hari kiamat hak antara hamba dan Allah Ta'ala apa? Salatnya. Naam. Kita baca pantunnya. Fama hiya illa sa'atun thumma tanqadi wa yahmadu ghibbas sirri man huwa sa'iru. Artinya apa? Tidaklah pendidikan anak itu kecuali hanya sesaat saja, sebentar kemudian berlalu. Wa yahmadu ghibbas sirri man huwa sa'iru, dan akan senantiasa memuji orang yang apa? Yang menjalankan didikan tersebut walaupun sudah tidak ada lagi orang yang mendidik. Jadi orang yang mendidik sudah mati, sudah meninggal, tapi hasil didikannya itu masih apa? Masih terpuji. Bisa dipahami maksudnya? Dikenang gitu. Nah, barakallahu fiik. Berarti kita selesaikan halaman 69. Kita tutup yang terakhir sekaligus penutup kitab ini ya. Qala al-mu'allif asbahullah halaman 73. Itu yang terakhir itu 73 itu. Fadlu man mata lahu waladun fahtasabahu. Keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini bukan anak kecil loh, ini umum. Anak kecil, anak yang besar, anaknya sudah tua misalkan meninggal dunia, terus orang tuanya sabar, itu ada keutamaan. Ada keutamaan. Paham ya? Kemarin sudah kami cuplikkan faedah. Auladul mu'minin alladzina matu qabla bulughihim fil jannah bittifaq. Anaknya orang-orang mukminin yang meninggal sebelum dewasa di mana tempatnya? Surga. Itu para ulama sepakat. Adapun auladul musyrikin, adapun anaknya orang-orang musyrikin, alladzina matu qabla bulughihim, yang mereka mati sebelum dewasa, dimasukkan dengan orang-orang yang diimtihan, kasih ujian Allah Ta'ala. Seperti apa? Seperti orang-orang ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang kosong dari kenabian dan kerasulan. Dikumpulkan nanti masuk dalam ujian, Allah telah perintahkan masuk ke api. Kalau dia masuk ke api mau, berarti dia baik dan bagus surga balasannya. Tapi kalau disuruh masuk ke api enggak mau, wallahu ya'lamu bima kanu amilin. Allah Ta'ala lebih tahu. Kalau seandainya mereka dikasih kehidupan dan beramal. Paham ya? Ya maksudnya amalannya menentang gitu loh. Sehingga neraka balasannya. Mafhum insyaallah pembahasan itu. Kita baca hadisnya. Ja'a fi sahih Muslim, datang dalam sahih Muslim, an Abi Hassan, dari Abi Hassan, qala, beliau berkata, qultu li Abi Hurairah, aku berkata kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan. Dua anak, lihat ini. Sesungguhnya kedua anakku telah meninggal. Fama anta muhadditsni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin tutayyib bihi anfusana an mautana? Apakah kamu punya hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang mukmin yang mati yang bisa menenangkan diri kami dari kedua anakku yang meninggal? Qala na'am. Abu Hurairah anhu mengatakan iya. Sigharuhum da'amisul jannah, masyaallah. Anak-anak kecil mereka yang meninggal itu nanti di surga menjadi apa? Menjadi anak-anak kecil penduduk surga. Masyaallah. Ini berarti dalilnya kuat ini ya. Jadi anaknya orang mukmin yang masih kecil meninggal sebelum dewasa, ternyata nanti menjadi penduduk surga, anak-anak kecil sana. Karena di surga itu ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil banyak keluar masuk, main-main. Paham ya? Naam. Yatalaqqa ahaduhum abah. Yang apa? Nam au qala abai. Yang salah satu di antara mereka akan menjumpai bapaknya atau berjumpa kedua orang tuanya. Fa ya'khudhu bisawbih au qala biyadih. Kemudian anak tadi akan apa? Akan menggenggam atau megang pakaiannya atau megang tangannya. Tangan orang tua dipegang anak kecil ini. Kama akhudhu ana bisanifati saubika hadza. Sebagaimana aku memegang ujung pakaianmu ini. Dicontohkan Rasulullah SAW, dicontohkan ini ya. Fala yatanaha au qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu abahul jannah, masyaallah. Maka tidak lepas. Jadi pegangan ini enggak lepas. Pegangan anaknya kepada bapaknya nih. Jadi anaknya megang bapaknya atau megang kedua orang tuanya, megang pakaiannya. Itu enggak akan lepas pegangan tadi sampai Allah telah masukkan dia dan bapaknya ke surga. Masya Allah. Paham ya? Ini keutamaan tapi bagi orang yang sabar. Paham ya? Bagi orang yang sabar. Naam. Syarahnya, ad-da'amis jam'u da'mus wa huwa ad-dakhil fil umur. Sahih. Pada asalnya da'amis maknanya adalah jamak da'mus yang maksudnya adalah orang yang masuk pada perkara-perkara.
masuk pada semua urusan. Anak-anak kecil kan biasanya bebas kan, masuk keluar masuk bebas kan. Di surga juga sama nanti. Kita lihat, ai annam sayyahun fil jannah. Bahwasanya anak-anak kecil itu nanti di surga mereka adalah orang-orang yang suka keliling. Sayyahun, keliling. Paham ya? Nah, keliling-keliling surga. Dakhaluna fi manazili, mereka sering masuk ke tempat-tempat mereka di surga. Masuk keluar masuk. Ibaratnya kalau di dunia ini kan bebas anak kecil. Belum dewasa kan ya. Keluar masuk. La yamna'una min mawdi'in. Maka enggak ada satu tempat pun yang mereka dilarang. Kama anna sibyan fid dunya, sebagaimana anak kecil di dunia, la yamna'una min ad-dukhul fil huram, ya kan? Mereka tidak tidak terlarang masuk ke ruangan yang bukan mahramnya. Anak-anak kecil yang belum dewasa, belum mumayyiz, itu kan bebas keluar masuk. Wala yahtajibu minhum ahadun, dan enggak ada seorang pun di antara mereka yang berjab dengan anak-anak kecil tadi. Maksudnya anak-anak kecil di dunia yang meninggal tadi itu, nanti di surga mereka juga anak-anak kecil yang keliling-keliling. Paham ya? Naam. Fadalal haditsu ala 'azimi jazaa'i man mata lahu waladun fatasab. Maka hadis ini menunjukkan betapa agungnya balasan orang yang punya meninggal dunia, kemudian orang tersebut ihtasabahu, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Tapi sabar dia ya. Li'anal ibtila'a bil aulad min a'dhamil ibtila'. Dikarenakan ujian dengan anak-anak, malah diuji dengan anak-anaknya yang meninggal, itu ujian yang paling besar. Apalagi lagi lucu-lucunya. Dia punya anak sedang lucu-lucunya meninggal. Ujiannya bagaimana rasanya? Besar sekali rasanya, teruji. Bal hiya narun tasta'irru fil fuad. Bahkan itu bagaikan api yang bisa membakar, menyala di dalam hati. Paham ya? Wa hurqatun tattarimu fil akbad, dan juga rasa panas yang menjar dalam hati-hati. Paham ya? Rasanya itu rasa panas yang apa? Yang menyinari, yang menyala dalam hati-hati. Walihada kana sawabus sabr ala dzalika jazilan, oleh karena tersebut maka balasan pahala orang yang sabar ketika ditinggal mati anaknya, maka balasnya apa? Jazilan, sangat mulia. Wa yakunu ajruhu fi mizanihi yaumil qiyamah saqilan, dan menjadilah pahalanya nanti timbangan di hari kiamat berat. Qala At-Tihami rahimahullah yasri waladah, berkata At-Tihami rahimahullah ketika meratapi anaknya, menangis meratapi anaknya, abkihi summa aqulu mu'tadiran lahu wuffiqta hina taraktal amdar atau taraktal ad-dar, wallahu alam itu yang benar apa itu. Nah, artinya aku menangisi anak tersebut, kemudian aku berkata dalam keadaan minta maaf, semoga engkau diberikan taufik ketika engkau meninggalkan negeri tersebut, maksudnya negerinya ya, karena balasannya tetap lebih baik yang di akhirat. Jawartu da'i wa jawara rabbahu, aku berdampingan dengan musuh-musuhku sedangkan dia berdampingan dengan Rabbnya. Dia anak yang meninggal tadi. Syattan, perbedaan yang sangat jauh. Baina jiwari wa jiwari, perbedaan yang sangat jauh antara tetangganya dan tetanggaku. Tetangga dia Allah Ta'ala, tetanggaku musuh-musuh tadi itu. Sudah pahami? Maksudnya apa? Anak-anak yang sudah meninggal dunia tadi yang duluan, barakallahu utamanya besar mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berarti kitab ini kita selesainya. Wallahu alam berapa lama, yang jelas sudah selesai. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kitab baru. Kitabnya namanya Awaiqut Talab, karya Syekh Abdus Salam Barjas. Itu bagus sekali, yang membahas seputar penghalang-penghalang orang untuk mendapatkan ilmu. Ada penghalang-penghalangnya, bagus sekali. Tapi tipis juga segini. Semoga nanti bisa dikondisikan. Wallahu a'lam shawab, walhamdulillahirabbil alamin.